Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah anak, sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat dulu kiri kanannya apakah ada sampah. Tidak ada. Oke, ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Laura Fadila, hadir Bu. Kusuma Nias, hadir Bu. Amanda, hadir Bu. Sri Andika, hadir Bu. Sepertinya tidak hadir ini ya. Tidak ada ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit pantun. Nah, Tuhan jadi sejajar apa? Cakep. Satu pasar raya. Cakep. Keduanya masa sekarang. Cakep. Esok kita akan bahagia. Baik anak-anak, di minggu kemarin kita sudah ada yang mau ingat kita mempelajari apa? Ada Bu, apa? Pengertian tradisi. Nah, pengertian tradisi. Coba ada yang masih ingat tidak apa itu tradisi? Saya Bu. Coba. Tradisi adalah kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam kelompok masyarakat. Oke, benar sekali. Generasi itu diwariskan turun-temurun dan juga dapat diwariskan melalui lisan-lisan ya, ini anak-anak. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Jaya mampu menganalisis makna tradisi melalui tayang PT dengan metode ceramah dan tanya jawab yang benar. Jadi anak-anak nanti Ibu akan menampilkan makna tradisi, nanti anak-anak itu analisis dan anak-anak itu berpendapat makna tradisi itu benar tidak. Nah, makna tradisi yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi itu benar juga dari turun-temurun. Nah, dan soal penelitian sosial mengenai tradisi sebagai adat kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat dan berbeda-beda di setiap tempat atau di setiap suku. Nah, maksud dari berbeda-beda ini anak-anak, ini misalnya di suatu daerah itu, di suatu kabupaten itu banyak daerah. Nah, itu juga tradisi itu beda-beda di setiap daerahnya. Seperti itu, paham ya kira-kira ya? Dan tradisi dapat diturunkan melalui naskah atau manuskrip kuno, pepatah, cerita rakyat atau legenda, upacara adat dan sebagainya. Nah, jadi tradisi ini banyak di Indonesia ini beragam. Nah, dan juga tradisi itu tadi ibu sebutkan bisa diturunkan melalui lisan ke lisan seperti itu. Nah, terus. Nah, contoh tradisi di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa contoh tradisi di Indonesia di berbagai daerahnya ya. Yang satu, filosofi Ajining di Sakalati, Ajining Raka Busana. Filosofi ini dipercayai masyarakat Jawa bahwa dimaknai seseorang dapat dihargai dan dihormati berdasarkan perkataannya serta dihormati dilihat dari pakaian yang dikenakannya. Dan itu berarti tata krama berkomunikasi menjadi sangat penting di daerah tersebut. Itu tersebut ya, ini anak kehidupan bermasyarakat ataupun media sosial. Dua, ada filosofi Tricita Karana. Tricita Karana ini berasal dari Bali ya. Dipercayai oleh masyarakat Bali bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi ketika komponen tersebut merupakan sumber keharmonisan dan kesejahteraan yang dipercayai oleh masyarakat Bali. Selanjutnya, yang ketiga,
filosofi, cager, beger, benar, singa, dan pintar. Nah, filosofi ini berasal dari suku Sunda. Ada Sunda. Nah, cager ini dapat diartikan sebagai sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Beger itu bermakna memiliki kebaikan terhadap sesama. Dan benar bermakna benar melakukan kerjaan sesuai dengan amanatnya. Dan ada singer diartikan sebagai mawas diri, teliti atau cermat dalam bekerja. Pintar berarti pandai atau cerdas. Dan ada 4 filosofi satu tungku tiga batu. Nah, filosofi satu tungku tiga batu ini berasal dari Papua Barat, yaitu dari Kabupaten Papua. Ada yang tahu Kabupaten Papua? Ya. Nah, di Kabupaten Papua ini dimaknai yaitu ada tiga komponennya, yaitu adat, pemerintah, dan agama. Atau dapat diartikan sebagai 3 agama yang dianut masyarakat Papua. Ada yang tahu 3 agama yang dianut oleh masyarakat Papua? Belum tahu ya? Nah, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, sama Islam. Dan 5 filosofi tojo teu meunan dipotong, tondo teu meunan disambung. Nah, ini artinya panjang tidak boleh dipotong dan pendek tidak boleh disambung. Dan ada 6 filosofi alam Takambang jadi guru dari Kabupaten Minangkabau. Nah, rangkaian filosofi ini berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan masyarakat dan perorangan, serta pergaulan antara perorangan dengan sesamanya. Baik, dari materi Ibu tadi, ada yang ingin bertanya tidak dari materi terkait dengan penjelasan tadi? Mungkin ada yang belum ngerti? Baik ya. Dari tradisi yang dijelaskan tadi itu bagaimana berupa seiring dengan waktunya? Maksudnya tradisinya berubah seiring dengan waktu. Nah, tradisi ini bisa berubah dengan seiring waktu, apalagi di zaman sekarang, zaman anak muda, zaman generasi Z ini ya. Nah, tradisi ini itu berubahnya seiring waktu, tapi dengan perlahan. Dan tradisi ini juga berubahnya itu dapat mencakup beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya sosialisasi tentang budaya lokal. Yang kedua itu berkembangnya komunikasi dan teknologi. Nah, berkembang komunikasi dan teknologi ini juga karena anak muda sekarang sudah mempunyai gadgetnya masing-masing, jadi kurang fokus namanya budaya lokal. Nah, yang terakhir itu yang paling banyak yang kita ketahui ya, pengaruhnya budaya luar. Nah, satu contohnya K-pop. Pasti anak-anak sudah familiar dengan K-pop kan? Nah itu budaya dari pakaiannya, cara menyanyinya itu pasti kalian terbawa kan dari pakaiannya, cara make upnya segala macam kan. Nah, itu salah satu perubahan juga tradisi. Nah, baik, sudah kita mempelajari materi hari ini ya. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti anak-anak jawab di kertas di sini ya. Nah, nanti anak-anak presentasi yang terekam. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Gimana, ada kesulitan? Ada kesulitan apa?
Bisa aja. Iya. Iya. Ini langsung dijelaskan ya. Iya. Dan itu kelompoknya untuk berapa anggotanya siapa saja. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri atau bagi ada aku. Jadi materi dari kelompok kami yaitu soalnya adalah carilah 2 contoh pelestarian tradisi yang ada di Indonesia. Jadi kami mendiskusikan yang sering kami temukan ada 2 tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama tradisi seba, yaitu tradisi yang berasal dari suku Baduy. Tradisi ini merupakan ritual yang dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada panen yang melimpah sejak dulu, sebab diwariskan antar generasi dan akan dilakukan setiap musim panen. Biasanya mereka melakukannya di antara bulan September hingga Oktober. Orang simak anak-anak presentasenya. Tradisi yang kedua. Baik, saya lanjutkan ya. Dua contoh tradisi yang ada di Indonesia. Tentu yang pertama itu tradisi kering gigi, di mana tradisi kering gigi ini tahu kalian? Tradisi kering gigi ini yang ada di suku Betawi Barat di Pulau Sumatera tepatnya. Dalam kepercayaan tentu mereka gigi yang runcing merupakan simbol dari kecantikan wanita, di mana gigi yang dikerik juga menjadi tanda bahwa seorang wanita itu sudah melangkah menjadi dewasa, dan juga pada saat menjadi wanita Betawi itu beranjak dewasa, ketua adat akan melakukan tradisi kering gigi. Mungkin sekian saja sama dari Anda, silakan. Baiklah teman-teman semua, jadi itulah hasil dari 2 contoh tradisi yang ada di Indonesia. Dari hasil yang telah kami temukan, ini saja Bu. Ada yang mau bertanya tentang presentasinya tadi? Ya boleh. Boleh diulang tidak tradisi yang pertama tadi? Soalnya tadi kurang jelas. Ya baiklah, boleh diulang. Boleh. Ya boleh. Tradisi yang pertama tadi adalah tradisi seba, tradisi yang berasal dari suku Baduy. Jadi masyarakat itu akan berkumpul di tempat yang disebut seban untuk melakukan tradisi ini. Jadi kemudian nanti mereka akan berdoa bersama. Nah, lalu setelahnya mengadakan upacara dan merayakan keberhasilan panennya tersebut. Ya. Itu anak-anak oke. Mungkin Ibu sedikit menambahkan dari tradisi gigi tadi ya. Nah, jadi tradisi ini giginya itu anak itu menyerupai gigi ikan hiu. Itu tanpa bius, dan mereka itu menggunakannya dengan besi atau kayu yang sudah biasa. Nah, itu juga tanpa bius. Mereka menahannya itu cukup dengan memegang, kalau tidak salah Ibu baca itu daun pisang atau buah pisangnya. Itu ya. Mungkin ada yang mau menyimpulkan ini materi kita pada pagi hari ini. Ya, Rahmat silakan. Kesimpulan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan secara berkelanjutan dan merupakan bagian dari kebudayaan. Tradisi dapat berupa budaya, adat, kepercayaan, dan kebiasaan.
Tradisi dapat mengandung nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan hormat. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini ya, itu ada kuis. Sebetulnya itu ada kuis. Anak-anak bisa membuka kuisnya sekarang. Ya, Bu. Itu akan membantu. Sudah dibuka kuisnya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini untuk wadahnya. Bisa masuk sekarang? Ayo yang lain, join. Baru beberapa orang yang join. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu mulai ya. Sudah, Bu. Ayo dibaca dengan teliti. Dibaca dengan serius. Ayo anak-anak. Sudah semua? Sudah, Bu. Ada yang belum selesai? Sepertinya ada yang belum selesai ya? Oke, juara pertama itu adalah Aulia dan Isya. Tepuk tangan dulu. Baiklah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan apabila ada kesalahan, Allah itu minta maaf pada. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, ketua kelas silakan membaca doa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.